Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Imron ya. Iya Pak, siap Pak. Pak, sudah masuk Pak. Udah Pak, Alhamdulillah Pak, udah masuk saya Pak. Silakan Bapak buka apa modul ajarnya Pak. Apa namanya? Ali apa namanya? Pak Ali Imron. Mana namanya tadi? Naik ke atas dulu namanya. Oh, iya Pak, Ali Imron Hasibuan SPDI Pak. Dari mana ini? Asal saya dari Gunung Tua Pak. Yang tua ya. Apa judul materinya? Judul materinya beriman kepada kitab-kitab Allah Pak. Gimana dia sini dibuat? Memahami MP ini potensi awalnya itu kan? Iya Pak. Hmm. Nah, materinya nggak tahu ya. Hmm. Sudah itu model pembelajaran yang mau di Bapak apa sih sebenarnya? Model pembelajaran PBL gitu Pak ya. Mhm. Mana bukti PBL-nya di mana angka tanda PBL-nya? PBL-nya mana? Lari-lari dia ya. Kalau enggak saya enggak apa berurutan. Kalau begitu apa yang dimaksud PBL itu? PBL itu program basic learning yang mana kita guru itu Hmm, membuat sebuah program untuk melihat masalah di dalam pembelajaran ataupun dalam kita. mm, Ya, ya gitu. Nah, lanjut yang PBL. Nah, PBL apa-apa yang kalau PBL itu yang harus ditampilkan dalam proses pembelajaran? yang ditampilkan Pak ya. Hmm. Didik eh, mampu untuk Coba ke atas dulu, ke atas dulu. Coba dilihat di atas. ya, Pak. Ini modul belajar ajar Bapak ya. Iya Pak, ini modul ajar saya Pak. Hmm. Ini ada pertanyaan pemantik. Apa maksud pertanyaan pemantik itu? Memancing ataupun membuka wawasan siswa sebelum memulai pembelajaran gitu Pak. Ini Hmm. pembelajaran. Iya Pak. Ya, itu. Berapa menit itu? Itu biasanya kita pakai 5 menit gitu Pak. Nah, iya. Pemantik harus 5 menit. Ya, baru 5 menit. Ya kan? Iya Pak. Baru itu kegiatan pembelajaran. Apa yang dilakukan kegiatan pembelajaran? Yang dilakukan kegiatan pembelajaran ya proses kita mengajar Pak. Proses kita Apa yang? mengajar mulai dari pendahuluan kegiatan inti sampai Kalau yang tahu Bapak ini teori apa ini? Teori dalam pembelajaran yang dibuat Bapak ini. kalau saya kalau teorinya ini Pak saya mengapakan ke behavioristik gitu Pak. Gimana itu apa yang berperstik tuh? Eh, Kalau bio ya, behavioristik itu Pak menurut saya ketahui bahwasanya perubahan perilaku Pak yang dapat Hmm. diukur serta diamati Pak gitu. Siapa yang akan berubah perilaku? Eh, Murid ya kita kita arahkanlah murid itu Pak supaya berubah dia dalam berperilaku gitu Pak. Lanjut, teruskan, turunkan ke bawah, terus naik, teruskan, teruskan. Lanjut. Hmm. Ini ada sintak. Apa yang maksud sintak itu? Sintak dua, Eh, sintak satu. Apa maksudnya itu? uh, Maksudnya urutan Pak. Seperti itu. Hmm. Apa, Urutan kenapa di banyak sintak satu, dua, tiga? Apa maksudnya itu? eh,
urutan-urutan dalam kita melakukan proses pembelajaran itu, Pak. Hmm. PL, arti PBL ini kan Iya, Pak. problem. Basic learning, Pak. Nah, iya, gitu tadi ya. Lanjut Iya. ke bawah. Lanjut terus. Ya. Halo, halo. Waalaikumsalam. Ya, sedang ya. Iya, jadi tapi aku mulak dawon. Tak mungkin nama telepon dia lihat sedang kuliah ndak? Ntar deh. Ada duit apa namanya? Kenapa mengadakan remedial, Pak? Apa kenapa maksudnya itu apa remedial? Eh, remedial itu apabila siswa itu tidak belum mencapai KKM ataupun nilai yang sudah ditentukan, Pak, kita melakukan Bagaimana menentukannya supaya dia remedial? Melalui apa? Asesmen atau evaluasi? melalui asesmen, Pak. Apa yang dimaksud asesmen itu? Eh, pengujian gitu, Pak. Hmm, Asesmen. hmm. Kan sini saya lihat memakai glosarium. Iya, Pak. Nah, glosarium ini apa yang dimaksud glosarium? Kenapa ini terlalu banyak? Berapa buah itu glosarium? Ada 4. Apa itu? Glosarium itu seperti rujukan begitu, Pak. Ataupun kayak seperti rangkumannya gitulah, Pak. Ada rangkuman. Iya, Itu pahami dulu glosarium itu yang sebenarnya ya. iya, Iya, Pak. itu ya. Iya, Pak. Pak, itulah ya yang untuk lanjutannya ada yang membuat P5. P5. Ada, Pak. Dari mana contoh P5 itu? Coba deh. Hmm. P5 dan PRA. P5 PRA kedua-duanya ada. P5, P5-nya ada PRRA-nya. Itu yang mana? P5 atau PRRA? P5, Pak. P5 apa yang dibuat situ? Apa-apanya proyeknya itu? Proyeknya itu Proyeknya itu atau proyeknya itu apa? pengelolaan air bersih, Pak. Kenapa harus diambil judul pengelolaan air bersih? Karena air bersih itu sangat bermanfaat, Pak. Apalagi kalau di sekolah, di tempat saya mengajar gitu, Pak, di sekolah saya untuk Hmm. kebutuhan ibadah seperti tempat air wudhu Hmm. dan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, Pak, terutama untuk ibadah gitu, Pak. Tapi di sini akhir fase mewujudkan rasa syukur dengan itu yang tuh berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan Iya, lingkungan. Pak. Nah, kenapa lingkungan tetapi air tadi? Iya, Pak. Hmm? Karena air itu merupakan ruang lingkup dari lingkungan sekolah itu, Pak, ada di situ, doa, Pak. Hmm. Jadi kelakuan siswa itu apakah ada bergotong royong? Ada, Pak, ada bergotong royong untuk Nah, membuat gimana proyek cara seperti gotong itu. royong sementara dia mencari air bersih kan? Pengolahan air bersih. Iya, Pak. Coba ceritakan di mana modelnya itu nanti. Jadi begini, Pak, itu air bersih yang kita maksud itu eh, ada di apa kira-kira dua 10 meter, 10-15 meter lah, Pak, dari sekolah itu. Jadi kita bergotong royong untuk membuat salurannya itu supaya lancar ke tempat sekolah kita itu, Pak. Baru setelah itu kegunaannya itu nanti untuk nyiram bunga, untuk tempat imam, untuk sarana ataupun untuk
wudhu segala macam seperti itu Pak. Kita melakukannya itu nanti secara gotong royong gitu Pak. Oh iya, oke lah. Itu berarti P5 aja ya. Iya Hmm. Pak. P5 ya, silakan coba dulu buka Bapak apa PTK Bapak apa itu PTK? Suruh dia di PTK. Penelitian tindakan kelas Pak. Ini Pak. PTK. Ya Pak. Judulnya dulu. Mana judulnya? Judulnya. Eh, Peningkatan hasil belajar siswa pada materi bersuci melalui model pembelajaran project based learning atau PJBL di kelas 7 SMP Negeri 3 Sungai Kanan, Pak. Hmm. Tadi modul Bapak PBL. Kenapa PPJBL? Nanti akan ada pembelajaran PJBL-nya. Iya, Pak. Gimana sinkronisasinya nanti penelitian? Ini, Pak, maksudnya yang saya buat di PBL itu kelas 8 gitu, Pak. Ini untuk Untuk penelitian. penelitian itu nanti PTK ini sesuaikan pula dengan proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti. Hmm. Jadi berarti ini kalau memang PBL, PBL, PJBL, PJBL, yang dimana materi PJBL bertentangan nanti dengan hasil PTK-nya dengan modulnya, ya Hmm. kan? Iya, Bapak Pak. menawarkan PBL di dalam mata pelajaran, lalu penelitiannya PJBL, gimana itu kira-kira? Nyambung nggak? Eh, di sini Hmm. saya kalau kalau dalam pembahasan saya Pak PBL itu kan mengenai apa namanya meyakini kitab-kitab Allah, Pak. Ya, Iya, saya rasa tapi kalau untuk penelitian saya buat seperti ini, Pak. kalau modul Ya, Pak. kita modul PJBL-nya, PJBL model PJBL, PJBL lah penelitiannya. Kalau model BBL, PBL lah penelitiannya. Kan Hmm, gitu. Sesuai lah yang ditawarkan apa? PJBL enggak? Tapi PBL kita mengajar. Gimana ketemunya itu hasilnya nanti. iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Hmm. Terserah lah nanti mana mau model itu. Ya, di mana nih? Coba dulu lihat dulu di latar belakang masalahnya. Apa itu latar belakang masalahnya? Di latar belakang masalah yang ketemu ditemukan itu, yang ditemukan di atas rumusan, rumusan. Nah, ya ada tuh berdasarkan temuan Bapak. Mana itu? Belum batasan di atas lagi. Di atas lagi. Atas dasar. Udah ada di sini? Nggak ada ya. Nggak ada. Nah, Nggak ada. Nggak ada. mana? Oleh itu guru harus dapat. Belum ada. Masalah Bapak belum ada sebenarnya. Masalahnya apa sebenarnya yang mau ditarik-tarik Bapak? Masalahnya melalui pembelajaran PJBL. PBL. Kenapa dia harus di apa kali dilakukan melalui PJBL? Karena ada masalah. Nah, masalahnya apa? Karena perilaku nggak ada ya. Masalah ini dulu yang utamakan Pak. Masalah ini dulu baru kok muncul judul kalau nggak ada masalahnya. Nggak ada Hmm, masalah sini Pak. Belum belum ada. Berdasarkan penilaian berdi. Gitu Pak. Berdasarkan penilaian di atas. Atau di atas lagi. Banyak pernah nah, ya telah banyak penelitian terdahulu. Nah itu PJBL dalam meningkatkan hasil belajar pada masa pelajaran. Aduh, saya rasa ini belum lagi penelitian proposal ini Pak. Belum ada lagi masalahnya. hmm, Masalahnya itu maksudnya, coba dulu lihat judul di atas. Ini juga pengumuman, nah dia judul itu. Seharusnya Bapak peningkatan hasil belajar. Ya kan? iya, Pak.
dalam proses pembelajaran yang ditemukan di kelas ini, kan Bapak kan mengajar di satu kelas nanti. Heeh. Kelas ini bahwasanya siswa tersebut masih dalam proses pembelajarannya belum mendapat efektif atau belum apa kabarnya karena nilainya masih rendah, masih banyak di bawah KKM. Untuk itu perlunya ada peningkatan nanti kan gitu, Iya, yaitu Pak. kan model pembelajaran PJBL. Kalau PJBL ini kuat, tapi yang kita lihat di sini kan perjalanan Bapak PBL lah, kan? Melalui PBL pembelajaran besar gitu ya. Nah, learning kan gitu. Jadi ada masalahnya dulu. Nah, kalau ada masalahnya gimana itu nanti kita meneliti? Nggak ada masalah untuk apa diteliti, ya kan? Iya, Pak. Ya, Ya. tuangkan dulu masalah itu baru ada judul, Itu. ya kan? Nah, Iya, Pak. coba dia dulu rumusan Bapak dulu. Rumusannya apa rumus sebenarnya? Biar kita luruskan dulu apa Bapak ini. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya nih rumusan masalah. Nah, pembatasan masalah dan rumusan itu dibuatnya. Nah, satu aja rumusan-rumusan, batasan-batasannya. Iya, Pak, ya. Hmm. Hmm. Mana terus-terus mana dia? Ini, Pak. Nah, rumusan masalah berdasarkan Besar peran tampil. latar belakang. Peran mata. Apa ini? Berdasarkan apa itu paparan latar belakang. Nah, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah. Identifikasi masalah apa enggak ada saya lihat. Coba lihat. Ada. Nah, dia mau coba lihat di atas. Nah, kan enggak ada. Enggak ada identifikasinya. Kenapa itu diberitakan identifikasi? Berdasarkan latar belakang masalah. Nah, ini belum rumusannya itu. Itu belum rumusan tadi. Rumusan. Rumusan. Nah, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan apa? Hmm, apa ini perlu dibatasi kan begitu, Rumusan. Iya, Pak. perlu dirumuskan, ya kan? Iya, Pak, ya. Mana pertanyaannya sini nggak ada apa penerapan model. Nah, bagaimana bagaimana apakah mampu meningkatkan kan begitu jadinya kan? Iya, Pak. Meningkatkan proses pembelajaran Pembelajaran. PBL, PJBL, PBL atau PJBL dalam proses Statistik. pembelajaran materi apa tadi? Bersuci, Pak, ini. Nah Kalau itu, materi saya meyakini kitab-kitab Allah, Pak. nah yang meyakini kitab-kitab Allah. Allah. Nah, itu sebenarnya ini, tapi ini nggak berkaitan, nggak ada masalah rumusan pun belum jelas, apa belum jelas, ya, ya Pak. Iya, Pak, Nah, ya. gimana nih Pak Era? Belum apa penelitiannya. Nah, itu aja lah ya. Oke, Pak ya. Hmm. Lanjut, Pak ya. Yang Ya, lanjut lanjut. untuk apa dulu lah, ngajar dulu Bapak yang ngajar. Iya. Buat materi ajarnya. Apa namanya? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. selamat pagi siswa-siswi Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik semua ya. Hmm. Untuk hari ini di pagi hari yang cerah ini kita akan melanjutkan eh, materi ajar kita tentang meyakini kitab-kitab Allah. Tapi sebelumnya di sini Bapak absen terlebih dahulu. Mana tahu ada yang sakit, izin ataupun alpa. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, di sini Bapak akan bertanya kepada anak-anak semuanya tentang
pelajaran kita yang akan kita ajarkan pada hari ini. Eh, ada yang tahu ada berapa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah? Ya, ada 4 ya. Eh, ada yang tahu kepada siapa Allah menurunkan kitab-kitabnya? Ya, kepada Nabi dan para Rasulnya. Kemudian, apakah anak-anakku semuanya pernah membaca ataupun melihat kitab-kitab selain daripada kitab suci Al-Quran? Ya, banyak yang belum ya. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan kepada kalian mengenai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang mana kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4. Yang pertama apa itu anak-anak? Yang pertama adalah kitab Taurat. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Ya, jadi inilah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kita umat manusia melalui perantaraan ataupun melalui Nabi dan Rasulnya. Kemudian disampaikan kepada kita. Nah, pengertian daripada iman kepada kitab Allah itu maksudnya adalah anak-anakku semuanya membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Ya, kitab-kitab itu berfungsi untuk eh, menjadi pedoman bagi kita umat manusia. Dan juga kitab-kitab itu merupakan perkataan Allah ataupun kalam Allah. Yang mana semua kandungan yang ada di dalam kitab-kitab Allah itu wajib kita ikuti dan juga kita laksanakan. Karena Ini bagaimanapun juga, lanjut, lanjut. Yang lain lagi. ya, Pak. Nah, adapun kitab-kitab Allah itu yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan Nah, kepada, yang anggap selesai lah itu. ya Pak. Yang lain lagi, kesimpulan seterusnya. Oke. Hmm. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah agar supaya anak-anakku memahami akan arti Al-Quran dan juga dapat membacanya, dapat juga mengikuti majelis-majelis kajian Al-Quran, mengaji setiap malam di tempat ustadz ataupun di tempat guru-guru mengaji. Kalaupun nggak ada ya sama orang tuanya. Jangan lupa nak, kalau kita sudah membacanya, kita harus mengerti ataupun mengetahui artinya. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan paham apa yang kita baca tanpa kita mengetahui artinya. Nah, selanjutnya untuk mengimplementasikan bagaimana kalian telah memahami tentang Al-Quran itu, kalian harus mewujudkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, nggak boleh berbohong, nggak boleh mencuri, dan lain-lain sebagainya. Yang mana Oke. hal-hal tersebut, Ya, oke lah. Ya, lari Bapak. Sekarang menulis apa dulu? Menulis surat eh, apa? eh, Al-Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. udah Pak. Terus naik kan tuh. Nah, inna a'tainakal Kautsar. Oke, udah Pak. Nah, Oke, baik. Selanjutnya silakan Bapak baca
Ada Al-Quran? Surah ya Al-Baqarah. Ada Al-Quran Pak di situ. Ada Ada berapa Pak, situ, Pak? ada Pak, Ya, insya Allah ada Pak. ya Al-Baqarah ayat 8. Baca Quran Pak. Ya. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Wabil yau, jangan jangan tidak boleh itu lemah lembut cara membacanya. Itu lain namanya ya. Iya Pak. Wabil yaumil, jangan wabil yaumil tidak boleh ya. Iya Pak. Wabil yaumil, ya kan lemah lembut, lain. Ah, apa artinya? Apa nama hukumnya mimati dengan ba wa ma hum bimu ma hum bi mimati wa ma Iya, hum bi apa Pak. apa apa Iya, Pak Sapawi Pak. di pasal pawin baru bimu minin berhenti apa itu hukumnya Bimukminin. Itu mat aridolis sukun Pak. hari dulu Iya, hari list sukun aridolis sukun Pak. oke. Ada nun yang bertasdik di situ. Wa minan nasi. Apa nun yang bertasdik apa tuh mana? Waminan nas. Oh, waminan nas nun yang bertasdid Pak ya. Ya. Itu gunnah itu Pak. Nah, ya oke. Terima kasih. Lanjut. Ya. Gantian yang lain ya. Ya. Nanti jangan lupa mengirim apanya ini ke apanya ke LMS kita apanya rekamannya ya. Ya Pak, insya Allah Pak ya. Sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.